Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerbol Story, yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Hari ini, kita akan membahas peristiwa luar biasa yang membuat Jawa Barat gempar. Di sebuah desa kecil bernama Sukamulya, di lereng Gunung Burangrang, berdiri sebuah kandang besar yang tak pernah diliput media, tak dikenal oleh banyak pejabat, tapi jadi saksi bisu perjuangan seorang kepala desa yang luar biasa. Namanya Hoho, pria bersahaja, berpeci hitam, selalu tersenyum, dan dikenal warga sebagai kades yang gak pernah marah. Di balik senyumnya yang hangat, tersembunyi kisah perjuangan bertahun-tahun membangun peternakan sapi dengan keringat sendiri. Bukan untuk bisnis mewah, bukan pula untuk kekayaan pribadi. Semua itu untuk satu tujuan, sedekah yang abadi. Dulu, ketika pertama kali menjabat sebagai kades, Hoho hanyalah seorang guru ngaji yang hidup pas-pasan. Tapi ada satu hal yang ia pegang kuat, kalau ingin desa ini diberkahi, maka pemimpinnya harus memberi duluan. Dari tanah warisan almarhum ayahnya, ia mulai membangun kandang kecil dengan 2 ekor sapi kurus. Sapi-sapi itu dirawatnya sendiri setiap pagi setelah subuh, sembari tetap melayani warganya sebagai kepala desa. Banyak yang menertawakannya, bahkan menyebutnya gila jabatan dan gila ternak. Tapi Hoho hanya diam. Ia tahu, setiap niat baik akan diuji sebelum diberi hasil. Tahun demi tahun berlalu, satu demi satu anak sapi lahir. Peternakan yang dulu hanya seluas lapangan voli, kini menjadi kandang megah yang mampu menampung ratusan ekor. Tapi anehnya, tak satu pun sapi itu ia jual. Warga mulai curiga, ada yang bilang ia menyimpan kekayaan untuk masa pensiun, ada juga yang menuduhnya pelit. Namun di malam-malam tahajudnya, Hoho selalu menangis, "Ya Allah, jadikan sapi-sapi ini jalan agar aku bisa memberi, bukan jalan untuk aku tamak." Tak banyak yang tahu bahwa kades Hoho sudah lama punya cita-cita gila, menyumbangkan 100 ekor sapi kurban ke 100 masjid di pelosok Jawa Barat. Tapi niat itu ia simpan sendiri, karena takut dianggap pamer. Ia percaya, suatu saat, Allah akan kirimkan seseorang yang tepat untuk membuka pintu niatnya. Dan pintu itu terbuka, tak diduga, dari seorang pemimpin besar, Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Hari itu, langit Sukamulya cerah. Tanpa iring-iringan, tanpa ajudan berlebihan, Kang Deddy datang sendiri dengan mobil tua ke balai desa. Ia ingin melihat langsung potensi peternakan desa, katanya. Ketika diajak ke kandang oleh kades Hoho, langkahnya terhenti. Di hadapannya, ratusan sapi sehat berdiri dalam barisan yang rapi, seakan menanti takdir mulia. Kang Deddy menatap Hoho lama, "Kades, saya gak tahu harus bilang apa. Tapi saya yakin, ini bukan peternakan biasa. Ini ladang pahala." Mata kades Hoho memerah. Tangannya gemetar. "Pak Gubernur, saya tidak pernah niat jual ini ke siapa-siapa. Tapi kalau Bapak datang dengan niat ibadah, saya siap lepaskan 100 ekor. Tapi tolong, jangan bilang ini dari saya. Bilang saja ini dari rakyat untuk rakyat." Dan disitulah semua bermula. Sebuah transaksi terjadi, bukan atas dasar bisnis, tapi karena pertemuan 2 pemimpin yang dipertemukan oleh niat yang sama, menyebarkan keberkahan. Hari itu langit Sukamulya terasa berbeda. Seolah-olah malaikat-malaikat turun dan mencatat niat baik yang baru saja lahir. Sementara warga belum tahu, bahwa dalam waktu dekat, desa mereka akan jadi pusat perhatian seluruh Jawa Barat. Dan semua itu, dimulai dari kandang kecil yang dulu dihina orang. Keesokan harinya setelah melihat peternakan itu, Kang Deddy Mulyadi tidak langsung pulang. Ia meminta izin untuk menginap semalam di rumah dinas desa, bukan di hotel, bukan di villa. "Saya ingin merasakan jadi warga Sukamulya malam ini, Kang Hoho," ucapnya sambil melepas jas dan menggulung lengan kemejanya. Malam itu, di bawah lampu temaram balai bambu, 2 pemimpin beda latar tapi sehati dalam niat duduk berdampingan,
berbicara bukan soal politik, tapi soal umat dan pengabdian. Obrolan yang awalnya ringan berubah menjadi dalam. Kang Dedi mengaku tertegun saat melihat peternakan Hoho. Ia bercerita tentang kesedihannya melihat masih banyak masjid di pelosok Jabar yang tidak mampu berkurban. Bayangkan, masjid berdiri megah, tapi tak pernah mencium bau darah kurban. Padahal, 1 ekor sapi saja bisa buat puluhan keluarga makan enak di hari raya, ucapnya dengan suara bergetar. Kades Hoho menunduk, menggenggam pecinya erat, merasa hatinya tersentuh dan diuji sekaligus. Lalu kalimat itu keluar dari mulut Kang Dedi dengan tenang tapi menghentak. "Kang Hoho, saya ingin beli 100 sapi dari kandang sampeyan. Tapi bukan untuk saya. Saya mau kirim ke 100 masjid di pelosok Jawa Barat, supaya tahun ini mereka bisa merasakan Idul Adha yang sesungguhnya." Hening. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Kades Hoho menatap matanya, ada keraguan, tapi lebih besar dari itu adalah getaran haru. Ia berdiri perlahan, menunduk, lalu berucap lirih, "Kalau begitu, Pak Gubernur, saya siap. Tapi ada satu syarat." Kang Dedi mengernyitkan dahi. "Apa itu, Kang?" Dengan mata berkaca-kaca, Kades Hoho berkata, "Jangan pernah sebut nama saya dalam pembagian itu. Biarkan warga berpikir itu dari pemerintah, atau bahkan dari langit. Saya hanya ingin hewan-hewan itu sampai ke tangan yang tepat." Seketika, Kang Dedi berdiri dan memeluknya. "Kang Hoho, orang seperti sampeyan ini langka. Dunia ini butuh lebih banyak orang yang memberi tanpa ingin dikenal." Keesokan paginya, tim kecil dibentuk. Kang Dedi menugaskan beberapa staf terpercayanya, termasuk komunitas relawan sosial, untuk mulai mendata masjid-masjid terpencil yang belum pernah menerima hewan kurban. Kades Hoho menyerahkan seluruh logistik peternakan untuk mendukung misi ini. 100 sapi diberi label khusus dengan nama masjid tujuan, lalu dijadwalkan pengangkutan dalam waktu 7 hari ke depan. Segalanya bergerak cepat, namun tak ada yang boleh tahu siapa pemilik asli sapi-sapi itu. Sore itu, saat warga masih sibuk dengan urusan ladang, dari arah kandang terdengar suara ramai. Truk pertama datang, bukan untuk membawa pergi sapi, tapi untuk menyiapkan armada besar yang akan mengguncang Jawa Barat. Dan tanpa diketahui siapapun, 2 pemimpin dengan hati yang bersih baru saja menyalakan obor yang kelak akan menyinari 100 masjid yang selama ini tenggelam dalam sepi kurban. Dari balai desa kecil itu, sejarah akan dimulai. 7 hari berlalu dalam sunyi yang sibuk. Tak ada selebrasi, tak ada poster politik, tak ada kamera media. Di balik layar, satu demi satu sapi pilihan diberi kalung merah bertuliskan nama masjid tujuan. Kandang Kades Hoho berubah menjadi pusat komando. Petani, marbot, relawan, semua ikut membantu, bukan karena dibayar, tapi karena mereka tahu, ini bukan sekadar pengangkutan hewan, ini adalah iring-iringan berkah yang akan menembus batas kota dan waktu. Dan hari itu pun tiba. Subuh belum usai ketika deru mesin terdengar dari kejauhan. Dari tikungan bukit, perlahan-lahan muncul 50 truk besar. Setiap truk dihias sederhana dengan bendera merah putih dan spanduk bertuliskan, "Kurban untuk negeri untuk masjid yang selama ini terlupakan." Warga keluar rumah, berdiri di pinggir jalan, sebagian menangis, sebagian mengangkat tangan mendoakan. Tak sedikit dari mereka yang baru kali ini melihat rombongan kurban sebesar itu. Rasanya seperti menyaksikan rombongan haji, tapi isinya sapi-sapi yang akan beribadah atas nama umat. Kades Hoho berdiri di atas sebuah bangku kayu tua, memberi isyarat agar semua truk berhenti sejenak sebelum berangkat. Ia membuka pecinya, menengadah ke langit, lalu berkata dengan suara serak, "Ya Allah, jika ini adalah niat yang Engkau terima, maka bimbinglah sapi-sapi ini sampai ke tangan mereka yang layak. Jangan Engkau izinkan setetes daging ini jatuh ke tangan orang yang zalim." Dan truk pun mulai berjalan, satu persatu, diiringi takbir lirih dari warga desa yang tak bisa membendung haru.
Kabar tentang iring-iringan truk sapi itu langsung meledak di media sosial. Potongan video amatir warga yang memperlihatkan truk-truk keluar dari kandang milik Kades Hoho dengan iring-iringan sederhana tapi hikmat langsung viral. Judul-judul clickbait bermunculan. Jabar gempar, 100 sapi dikirim ke masjid-masjid pelosok. Siapa sebenarnya Kades Hoho? Namun tak satu pun dari pemberitaan itu berhasil menemukan siapa penggerak utama di baliknya. Kang Deddy memilih diam. Kades Hoho kembali ke sawah, seolah tak terjadi apa-apa. Karena bagi mereka, diam adalah bentuk paling suci dari niat yang tulus. Sementara itu, para sopir truk membawa misi dengan hati gemetar. Sebagian dari mereka bukan hanya pengemudi, tapi juga mantan anak jalanan yang kini ikut dalam gerakan sosial binaan Kang Deddy. Mereka membawa lebih dari sapi, mereka membawa harapan, membawa nama-nama masjid yang selama ini bahkan tidak tercantum di peta Google. Masjid-masjid kecil di atas bukit, di tengah sawah, di ujung gang sempit. Semua akan menerima bagian mereka, untuk pertama kalinya dalam sejarah desa mereka. Di dalam setiap truk, selain 2 ekor sapi, diletakkan satu surat kecil yang akan diserahkan ke pihak masjid. Isinya bukan daftar nama donatur, bukan surat edaran dari pemerintah, tapi secari kalimat sederhana bertinta tangan. Jika daging ini sampai ke tangan Anda, ketahuilah bahwa Allah belum melupakan Anda. Doakan kami yang hanya menjadi perantara. Dan surat itu, bukan sapi, bukan truk, bukan kamera, yang membuat banyak imam masjid kelak menangis. Dalam sunyi yang bergerak pelan, 50 truk menyebar ke seluruh penjuru Jawa Barat. Jalanan desa yang sempit, tanjakan gunung yang curam, hujan gerimis yang datang tiba-tiba, semua mereka lalui dengan satu tujuan, mengantar kurban yang tak hanya berupa daging, tapi berupa cinta dan keberkahan. Sebuah kurban yang tak ingin dikenal namanya, tapi ingin dikenang niatnya. Tak banyak yang tahu bahwa di balik pengiriman 100 sapi itu, tersimpan perjanjian yang tak biasa. Bukan kontrak hukum, bukan pula perjanjian tertulis di atas materai, melainkan sebuah ikrar lisan antara 2 pemimpin, yang hanya disaksikan langit malam dan lantunan azan Isya. Kala itu, di malam sebelum truk pertama diberangkatkan, Kades Hoho dan Kang Deddy duduk berdua di surau kecil belakang balai desa. Angin dingin berembus perlahan, dan suasana seperti menahan nafas. Kang Deddy membuka pembicaraan lebih dalam. Kang Hoho, sebenarnya kenapa panjenengan menolak disebut sebagai donatur? Padahal ini bisa jadi contoh kepemimpinan yang baik, ucapnya lembut. Hoho terdiam lama. Matanya memandangi lampu teplok yang menggantung redup. Pak Gubernur, saya takut. Saya takut nama saya disebut lebih dari nama Allah dalam amal ini. Saya hanya ingin selamat. Dunia ini penuh jebakan pujian. Kang Deddy terdiam, tersentak oleh jawaban itu. Dalam hati ia mengakui, di hadapannya kini bukan sekadar kades biasa, tapi seorang sufi yang menyamar jadi petani dan kepala desa. Seorang pemimpin desa yang diam-diam menyimpan ilmu keikhlasan tingkat tinggi. Dan di titik itu, ia sadar, niat suci tak membutuhkan mikrofon dan sorotan kamera. Ia hanya butuh disampaikan ke langit. Namun di balik semua itu, ada beban besar yang ditanggung Hoho. Untuk bisa melepas 100 sapi itu, ia menjual 2 bidang tanah warisan milik almarhum ibunya yang selama ini belum pernah disentuh. Ibu selalu bilang, tanah itu jangan dijual kecuali untuk hal yang besar, yang kamu yakin Allah akan ridho. Maka saya jual, untuk ini, ucapnya sambil menahan air mata. Kang Deddy menggenggam tangannya erat. Panjenengan sudah memberi lebih dari sekadar tanah. Panjenengan sedang menanam amal yang bahkan anak cucu panjenengan belum tentu sanggup menyusulnya. Kabar pengiriman sapi-sapi itu kini sampai ke telinga orang-orang kota. Media mulai menggali. Wartawan mencoba menelusuri asal-usul peternakan. Namun Hoho sudah mengantisipasi semuanya.
Ia bahkan menghapus semua foto dirinya dari akun media sosial dan meminta warga untuk tidak mengungkapkan identitasnya dalam wawancara. Ia ingin tetap jadi bayangan. Karena dalam bayangan itulah, amal bisa tumbuh bebas dari tepuk tangan. Yang tak diketahui banyak orang, saat transaksi pembelian sapi dilakukan, Kang Deddy menolak membayar dengan dana APBD. Ia menggunakan dana pribadi yang selama ini ia kumpulkan diam-diam dari honor ceramah, royalti buku, dan hasil menjual beberapa koleksi barang antik kesayangannya. Saya ingin transaksi ini bersih dari politik, karena niatnya bukan untuk jabatan, tapi untuk akhirat, kata Kang Deddy pada bendaharanya. Maka saat tangan Kades Hoho dan Kang Deddy bersalaman malam itu, tak ada saksi manusia. Tapi bumi Sukamulya mencatatnya, dan langit mendoakannya. Dari luar, semua tampak seperti donasi biasa. Tapi di dalamnya, ini adalah pertemuan dua jiwa yang memilih memberi tanpa ingin dikenal. Dan transaksi itu, yang tanpa tanda tangan, tanpa siaran pers, tanpa simbol kekuasaan, akan menjadi lembar sejarah yang disembunyikan dunia, namun dicatat sangat jelas oleh para malaikat. Hari itu, langit masih kelabu saat truk nomor 17 berbelok memasuki jalan sempit berbatu yang mengarah ke Gunung Cilelei, sebuah dusun terpencil di atas perbukitan Tasikmalaya. Masjid Al-Mustakfirin berdiri sederhana di puncaknya. Atap sengnya berkarat, dindingnya dari kayu yang mulai lapuk, dan pengeras suara masjidnya hanya satu, itu pun sudah miring digigit waktu. Namun di sanalah, untuk pertama kalinya dalam sejarah dusun itu, seekor sapi kurban akan hadir di halaman mereka. Imam masjid, Kiai Ujang, yang sudah renta dan berjalan dengan tongkat, berdiri gemetar saat melihat truk besar berhenti tepat di depan masjid. Astagfirullah, apa ini mimpi? Gumamnya. Warga yang berdatangan tak kalah terharu. Anak-anak kecil berlari-lari menyoraki sapi yang turun dari truk, tak percaya bahwa mereka tidak perlu lagi hanya melihat sapi dari televisi atau pasar di bawah gunung. Hari itu, seekor sapi dengan kulit hitam mengkilap dan mata yang tenang berdiri gagah di halaman Al-Mustakfirin. Dan semua mata memandangnya seolah malaikat baru saja turun. Sopir truk, seorang pemuda bernama Jali, menyerahkan satu amplop putih ke tangan Kiai Ujang. Tangannya gemetar saat membacakan isi surat yang tertulis dengan tinta hitam sederhana. Jika daging ini sampai ke tangan Anda, ketahuilah bahwa Allah belum melupakan Anda. Doakan kami yang hanya menjadi perantara. Kiai Ujang tak sanggup berkata-kata. Matanya berkaca, lalu ia jatuh berlutut di tanah. Tangisnya pecah, diikuti oleh para jamaah yang ikut terisak dalam senyap. Mereka merasa disapa oleh langit setelah bertahun-tahun dilupakan dunia. Beberapa warga masih mengira ini bantuan dari pejabat politik. Namun ketika mereka bertanya siapa donaturnya, sopir hanya menjawab, "Saya hanya ditugaskan." Sumbernya, rahasia antara dia dan Allah. Jawaban itu menciptakan keheningan yang berbeda. Bukan keheningan karena bingung, tapi karena takjub. Mereka sadar, ini bukan kurban biasa. Ini bukan daging, ini pengingat bahwa mereka masih dihitung oleh Yang Maha Melihat. Tak lama setelah sapi itu disembelih saat Idul Adha, dagingnya dibagikan ke seluruh warga dusun, termasuk ke rumah-rumah yang bahkan belum terjangkau listrik. Salah. Seorang nenek tua bernama Makruminah tak henti menangis sambil mengelus daging di piringnya. Allahu Akbar, saya pikir saya bakal wafat duluan sebelum makan daging kurban, ucapnya lirih sambil terseduh. Hari itu, Gunung Cilelei menjadi saksi bahwa setitik daging bisa menghidupkan kembali rasa disayang. Dan ketika malam tiba, Kiai Ujang menuliskan satu kalimat besar di papan pengumuman masjid, sebagai pengingat sepanjang tahun. Tahun ini kita tidak menyembelih sapi. Tapi Allah yang menyembelih keputusasaan kita. Masjid kecil itu yang selama ini hanya terdengar oleh jangkrik dan desir angin, kini menggemakan takbir paling tulus dalam sejarahnya. Seiring waktu berlalu,
Kabar tentang pembagian kurban ke masjid-masjid terpencil mulai menumbuhkan keingintahuan di kalangan masyarakat luas. Media nasional mulai menelusuri jejak truk-truk itu. Mereka mewawancarai imam-imam masjid, menyambangi dusun-dusun yang namanya bahkan tak pernah masuk peta. Namun semua jawaban selalu sama, kami tak tahu siapa pengirimnya. Hanya ada sepucuk surat dan 2 ekor sapi. Rasa penasaran berubah jadi teka-teki spiritual. Orang-orang mulai bertanya, adakah ini semacam gerakan langit yang menyamar lewat tangan manusia? Beberapa wartawan mencoba membongkar informasi dari relawan pengangkut, termasuk Jali, sopir truk yang mengantarkan sapi ke Gunung Cilelai. Tapi Jali bersumpah tak tahu apa-apa selain tugas yang diberikan padanya. Saya hanya dikasih surat jalan. Tidak ada nama, tidak ada logo, tidak ada kampanye. Kami hanya diminta membawa amanah, katanya dalam satu wawancara televisi. Kejujuran dalam matanya membuat para jurnalis terdiam. Mereka sadar, ini bukan cerita biasa yang bisa dijadikan headline. Ini adalah rahasia besar, yang dijaga bukan dengan sensor, tapi dengan cinta. Namun sesuatu terjadi malam itu. Saat Kiai Ujang sedang membersihkan mimbar Masjid Al-Mustakfirin, ia menemukan secarik kertas kecil terselip di balik papan pengumuman. Kertas itu sudah lusuh, warnanya mulai pudar, namun tulisan tangan di dalamnya masih bisa terbaca. Hanya satu kalimat tertulis, jika ingin tahu siapa yang memberi, lihat siapa yang memilih diam ketika semua ingin dikenal. Kiai Ujang menangis. Ia tahu ini bukan petunjuk biasa, ini adalah pelajaran. Ia sadar, pemberi sejati tak butuh dikenal manusia, karena ia sudah dikenal baik oleh Tuhannya. Sementara itu, di Balai Desa Sukamulya, Kades Hoho kembali ke rutinitasnya. Mengenakan sandal jepit, ia menanam bibit jagung di ladang belakang rumahnya. Tak ada yang menyangka, pria sederhana yang tampak seperti petani biasa itu adalah dalang besar dari gerakan kurban yang mengguncang Jawa Barat. Tapi ia tetap memilih diam. Bahkan ketika salah satu saluran berita menawarkan liputan eksklusif tentang peternakan sapinya, ia menolak halus. Biar saja orang mengira itu mimpi. Lebih baik mimpi yang membuka hati, daripada kenyataan yang memperbesar ego, jawabnya. Kang Dedi pun mulai menerima banyak pertanyaan di akun media sosialnya. Pak, siapa yang punya 100 sapi itu sebenarnya? Tanya netizen. Tapi jawabannya selalu sama. Saya hanya pembeli. Pemiliknya adalah seseorang yang lebih ingin dikenal oleh Allah daripada oleh manusia. Publik mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar daging kurban, ada ruh pengabdian yang tersembunyi di balik kesunyian, dan itulah yang menggugah banyak hati. Hingga suatu malam, saat Kang Dedi sedang mengisi pengajian kecil di pelosok Majalengka, seorang santri bertanya dengan polos, "Pak Gubernur, kenapa Bapak nggak sekalian umumkan siapa yang membantu Bapak?" Kang Dedi tersenyum. Ia menatap santri itu, lalu menjawab, "Karena kalau orang baik disebut terlalu sering, khawatir ia berubah arah. Kita jagain dia, biar tetap berjalan ke langit, bukan ke atas." Panggung. Dan malam itu, seluruh jamaah terdiam. Mereka tak tahu siapa yang dimaksud. Tapi mereka tahu, seseorang yang luar biasa sedang melangkah dalam diam, menanam amal dalam sunyi, dan mengetuk pintu langit dengan tangan yang tak ingin disorot. Malam takbiran tahun itu terasa berbeda di seluruh pelosok Jawa Barat. Gema takbir tak hanya menggema dari masjid-masjid besar, tapi juga dari surau kecil yang biasanya sepi dan gelap. Dari pelosok Cianjur hingga puncak gunung di Subang, malam itu seperti dipeluk oleh keberkahan. Namun di balik gegap gempita itu, di satu sudut sunyi Desa Sukamulya, Kades Hoho duduk bersila sendirian di teras rumahnya. Ia memandangi langit dengan mata berkaca, seolah mengirimkan bisikan doa yang tak berani ia ucapkan lantang. Di sampingnya, sehelai sajadah tua terbentang. Bukan sajadah mahal, hanya kain tipis peninggalan ibunya. Di atasnya,
Kades Hoho menengadahkan tangan sambil berbisik, "Ya Allah, jika kurban ini sampai ke tangan hamba-hambamu yang selama ini terabaikan, maka jangan sebut namaku. Sebut saja nama ibu yang dulu mengajariku memberi tanpa menunggu terima kasih." Angin malam mengusap wajahnya pelan, seakan langit mengamini doanya. Ia lalu sujud lama, sangat lama. Tak ada kamera, tak ada pujian. Hanya ia dan Tuhan. Di tempat lain, Kang Dedi tengah memimpin takbir akbar di sebuah alun-alun kota. Ribuan orang hadir, tapi malam itu ia menutup sambutannya hanya dengan satu kalimat yang membuat hadirin terdiam. Mari kita kirimkan doa kepada seorang dermawan yang memilih diam, agar Allah memanggil namanya di langit, meski di bumi ia tak dikenal. Suasana berubah hening. Bahkan para pejabat yang duduk di barisan depan pun terlihat tertunduk, merasa kecil di hadapan keikhlasan yang tak mereka kenal namanya. Di malam itu, banyak jamaah yang menangis tanpa tahu mengapa. Seorang anak yatim di Banjarnegara, yang baru pertama kali merasakan daging kurban, memeluk ibunya dan berkata, "Bu, orang baik itu siapa? Aku ingin mendoakan dia." Sang ibu hanya menjawab, "Doakan saja orang yang kamu tak tahu namanya. Mungkin dia sedang duduk sendiri, tapi setiap sujudnya membawa doa dari ribuan yang ia bantu." Dan anak itu pun berdoa dalam tangis, menutup mata, lalu menyebut, "Ya Allah, sayangi orang itu." Sementara itu, Kades Hoho memadamkan lampu rumahnya lebih awal malam itu. Ia menolak semua ajakan untuk tampil di media. Bahkan ketika tim televisi lokal datang ke peternakannya dengan niat membuat liputan inspiratif, ia hanya menjawab pelan, "Kalau amal ini harus dibuka demi ditonton, lebih baik saya kubur saja bersama saya." Tim itu pun pulang dengan hati campur aduk, kesal karena tak mendapat cerita, namun tersentuh oleh sikap yang sudah sangat langka di zaman ini. Malam itu, langit terasa lebih dekat dari biasanya. Ribuan doa melayang, bukan kepada tokoh yang dikenal, bukan kepada pemimpin yang tampil, tapi kepada seseorang yang mereka rasakan hadir dalam bentuk keajaiban, walau tak pernah terlihat. Dan langit mencatat semua itu. Karena kadang, doa-doa paling kuat bukan yang ditujukan kepada mereka yang terkenal, melainkan kepada yang menolak disebut, tapi terus memberi. Waktu berlalu, Idul Adha telah usai. Truk-truk telah kembali ke garasi, dan sapi-sapi telah menjadi berkah yang mengalir di tiap rumah. Namun di desa Sukamulya, ketenangan justru semakin tebal. Kades Hoho kembali menanam singkong di ladang kecilnya. Tak ada yang berubah dari penampilannya, topi caping, baju lengan panjang lusuh, dan suara pelan yang penuh sopan. Tapi satu hal telah berbeda, di setiap masjid pelosok yang pernah menerima kurban itu, nama seseorang mulai disebut dalam doa-doa malam. Di Masjid Al-Mustakfirin Gunung Cilelai, Kiai Ujang menciptakan tradisi baru. Setiap malam Jumat, ia meminta jamaah membaca Yasin untuk si pemberi tanpa nama. Mereka tak tahu siapa dia, tapi mereka meyakini amal sebesar itu tak mungkin tidak mendapat balasan dari langit. Dan anehnya, sejak malam-malam Yasinan itu dimulai, beberapa jamaah mengaku melihat mimpi yang sama, seorang lelaki sederhana berjalan ke arah cahaya, membawa tongkat dan mengenakan sarung, tersenyum sambil berkata, "Saya hanya petani. Tapi Allah izinkan saya menitipkan rezeki." Sementara itu, Kang Dedi Mulyadi, yang selama ini menjaga rahasia identitas Hoho, merasa ada beban yang harus ia lepaskan. Dalam sebuah acara pengajian terbatas yang hanya dihadiri santri dan tokoh masyarakat, ia akhirnya menceritakan tentang seorang kades peternak yang menjual sebagian hartanya demi kurban sunyi. "Tapi saya mohon," katanya tegas, "jangan cari dia. Doakan saja. Karena mungkin, jika kalian tahu siapa dia, keikhlasannya bisa rusak karena pujian kita." Cerita itu menyebar pelan, tidak lewat media, tapi dari mulut ke mulut, dari mimbar ke mimbar. Hingga suatu ketika,
sekelompok mahasiswa menulis skripsi tentang gerakan kurban tanpa nama di Jawa Barat. Mereka ingin mengungkap siapa sosok di balik semua ini. Namun setiap mereka mendekati identitas Hoho, selalu ada hambatan, alamat yang tidak cocok, peternakan yang sudah dijual, warga desa yang tak mau buka mulut. Seolah-olah alam pun ikut melindungi rahasia Hoho. Dan pada akhirnya, salah satu mahasiswa menulis dalam kesimpulan skripsinya, mungkin ini bukan kisah untuk dibuktikan, tapi kisah untuk diteladani. Beberapa tahun kemudian, kabar duka datang, Kades Hoho wafat dalam tidur, dalam keadaan berwudu setelah tahajud. Tak ada upacara besar, tak ada karangan bunga mewah. Tapi yang mengejutkan, ribuan orang dari berbagai dusun datang ke pemakamannya, padahal tak ada yang memberi undangan. Mereka datang sambil membawa daging kurban tahun-tahun lalu, yang sudah mereka keringkan jadi abon sebagai kenangan. Mereka letakkan di atas pusaranya, seraya menangis, "Ini balasan kami, Kang Hoho." Mungkin kecil, tapi dari hati. Dan malam setelah pemakamannya, hujan turun deras di desa Sukamulya. Namun anehnya, bintang tetap terlihat jelas di langit. Seolah langit sedang menangis, tapi tetap ingin menunjukkan keindahan. Dalam tidur malam itu, Kang Dedi bermimpi, Hoho berdiri di ladang luas dengan senyuman, dikelilingi 100 sapi putih yang berlari bebas. Ia berkata pelan, "Saya cuma ingin lewat, Kang." Tapi ternyata, Allah beri saya jalan yang panjang, lalu ia pun berjalan masuk ke cahaya, dan menghilang. Dan begitulah, kisah sunyi seorang kades desa yang menolak dikenal, namun dipanggil oleh langit dengan kemuliaan yang tak bisa disembunyikan. Ia tak meminta nama, tak mengejar pujian, tapi doanya terlantun di setiap sajadah, disebut dalam bisikan malam, dan hidup dalam hati mereka yang pernah disentuh kebaikannya. Kita belajar hari ini, bahwa memberi tak selalu harus diketahui, dan bahwa ketulusan akan menemukan jalannya sendiri ke tempat paling tinggi, ke sisi Tuhan. Semoga kisah ini bukan hanya jadi cerita, tapi jadi teladan. Bahwa dalam dunia yang riuh oleh nama, masih ada mereka yang memilih diam, namun meninggalkan jejak cahaya. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga setiap detik yang Anda habiskan untuk mendengar cerita ini menjadi keberkahan, dan semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mencintai kebaikan dalam diam. Cerita ini adalah karya fiksi yang ditulis untuk menginspirasi dan menggugah hati. Tokoh, tempat, dan peristiwa yang disebutkan tidak berdasarkan kejadian nyata, dan hanya digunakan sebagai sarana penyampaian pesan moral dan nilai-nilai kehidupan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak hingga tuntas. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.